Salam jumpa kembali di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Video pelajaran matematika kali ini yaitu masih tentang pembelajaran 2 operasi hitung pecahan. Dan ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang pengertian pembagian dalam operasi hitung pecahan. Jadi yang akan dibahas adalah tentang operasi pembagian bilangan pecahan. Dipersembahkan oleh Pak Kos dari SDN Jombang 03 Ciputat. Materi ajar ini diambil dari buku Matematika kelas 5 SD atau MI semester pertama Mendikbud 2018, Kurikulum 2013 dan pustaka yang lainnya. Kita masuk pada menu pembelajaran tentang pembagian pecahan. Sebelum dilanjutkan, yang perlu diingat, arti pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan mempunyai 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Penyebut atau bilangan di bagian bawah menunjukkan jumlah total yang sama. Pembilang atau bilangan di bagian atas menunjukkan jumlah total yang diperhitungkan. Penyebut pada pecahan menunjukkan berapa banyak bagian yang sama. Tanpa aturan sama, akan diperoleh bagian yang berbeda-beda. Pada menu pembagian pecahan ini ada beberapa pembahasan, yaitu A. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. B. Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. C. Pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. D. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan asli. E. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. F. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Dan yang terakhir, G. Perkalian dan pembagian pecahan. Namun, dalam video pembelajaran kali ini, yang akan dibahas yaitu bagian A, tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Selamat mengikuti. Kita masuk kepada pelajaran pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ayo simak. Ibu mempunyai 3 meter pita yang akan dibuat bunga. Untuk membuat satu bunga, ibu memerlukan 25 cm pita. Berapa banyak bunga yang dapat dibuat oleh ibu dengan 3 meter pita yang ia miliki? Diketahui dari soal cerita tersebut, A. Pita yang dimiliki ibu panjangnya 3 meter. B. Satu bunga memerlukan 25 cm pita atau 25 cm per 100 cm itu sama aja dengan 1/4 meter. Yang jadi pertanyaan,
berapa banyak bunga yang dapat dibuat ibu? Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ayo, kita selesaikan bersama. Penyelesaiannya, 3 meter pita akan dibuat bunga. Masing-masing bunga membutuhkan 25 cm atau 1/4 meter pita. Sehingga setiap kali ibu membuat bunga, pitanya akan berkurang sebanyak 25 cm atau 1/4 meter. Penjelasannya dapat dijabarkan sebagai berikut. 3 dikurang 1/4 dikurang 1/4 dikurang 1/4 dikurang 1/4 dikurang 1/4 dan seterusnya yang akhirnya sama dengan 0. Ingat, dalam prinsip matematika bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Pertanyaannya, berapa banyak bunga yang harus dibuat sampai pita sepanjang 3 meter tersebut habis? Ya. Jika diubah ke dalam kalimat matematika, soal cerita tersebut yaitu 3 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik. Kita masuk dalam sebuah ilustrasi. Di sini ada 3 meter pita yang terbagi menjadi 3 bagian yang masing-masing berukuran 1 meter. Untuk membuat satu bunga, ibu membutuhkan 25 cm pita atau 1/4 meter, sehingga dapat digambarkan seperti ini. Ya, masuk lagi ke dalam ilustrasi. Pita yang panjangnya 3 meter pita yang panjangnya 3 meter tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang masing-masing berukuran 1 meter. Nah, dari setiap 1 meter dibagi menjadi 4 bagian yang masing-masing berukuran 25 cm. Nah, setelah kita lihat, karena masing-masing bagian sudah dibagi menjadi 4 bagian, akhirnya kita lihat semuanya berjumlah 12 bagian. Yang satu bagiannya berukuran 25 cm atau seukuran dengan 1/4 meter. Jadi 25 cm itu sama dengan 1/4 meter. Dari penjabaran di atas terlihat bahwa dari pita sepanjang 3 meter dapat membentuk 12 bunga, atau dalam kalimat matematikanya yaitu 3 dibagi 1/4 sama dengan 12. Lalu, mengapa 3 dibagi 1/4 sama dengan 12? Ya, perhatikan penjelasan berikut ini. 3 merupakan bilangan bulat. Agar dapat kita bagi dengan pecahan, maka kita dapat mengubah bentuk bilangan 3 ke dalam bentuk pecahan menjadi 3/1. Sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. 3 dibagi 1/4 sama dengan, nah, kita cari bilangan pecahan dari 3
yaitu 3/1, karena 3 dibagi 1 sama dengan 3. Lalu kita tulis 3/1 tersebut, ya. 3/1 dibagi 1/4. Jadi 3/1 adalah merupakan bentuk pecahan dari bilangan bulat 3. Selanjutnya, ingat bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Untuk bisa melanjutkan mengoperasikan soal ini, maka tugas kita selanjutnya, pembagian ini dirubah kepada bentuk operasi perkalian. Ketika kita merubah pembagian kepada bentuk operasi perkalian, maka yang harus kita lakukan adalah mencari bilangan pecahan kebalikannya. Di sini yang akan kita cari adalah kebalikan dari pecahan 1/4 itu berapa? Ya, kebalikan dari 1/4 adalah 4/1. Yang tadinya pembilang sekarang menjadi penyebut. Yang tadinya penyebut karena sekarang jadi perkalian menjadi pembilang. Maka tulis 3/1 dikali 4/1. Jadi sekali lagi, untuk bisa mengoperasikan pembagian itu, maka kita merubah kepada bentuk perkalian. Ketika kita akan merubah kepada bentuk perkalian, maka kita harus mencari dulu pecahan kebalikannya. 1/4 kebalikannya adalah 4/1. Di sini sudah nampak, ya. 3/1 dikali 4/1, maka kita masuk kepada pola perkalian pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, 3 dikali 4 per 1 dikali 1. 3 dikali 4 adalah 12. 1 dikali 1 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 12/1. Dan ingat, 12/1 itu adalah 12 dibagi 1. 12 dibagi 1, hasil akhirnya adalah 12. Nah, ikuti pola-pola ini ketika kita menghadapi soal pembagian bilangan asli dengan bilangan pecahan biasa, maka tugas yang pertama kita harus mencari bilangan pecahan dari bilangan bulat tersebut, atau bilangan bulat yang pertama harus dirubah menjadi bilangan pecahan. Yang kedua, setelah kita merubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan, maka selanjutnya kita merubah bentuk pembagian itu kepada bentuk perkalian. Tugas dalam membentuk pembagian kepada perkalian itu adalah kita mencari pecahan kebalikan, ya, bentuk kebalikannya. Setelah kita dapati bentuk kebalikan pecahan tersebut, maka selanjutnya kita masuk kepada pola perkalian pecahan, yaitu penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Itulah langkah-langkah kita ketika kita mengoperasikan pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Semoga dapat dimengerti, untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like kalau suka dan subscribe untuk dapat notifikasi video terbaru. Jika ada pertanyaan, tulis di komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.